Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosaneri Aula Edwin dengan nomor WP 20101152610299 dari kelas SI 12 ingin mempresentasikan 5 sikap cerdas dalam menghadapi sebuah kegagalan. Yang pertama yaitu bersikap sabar. Kegagalan harus dijadikan cambuk menuju kerja yang lebih termotivasi. Dengan kegagalan justru terpicu dan terpacu untuk bangkit kembali. Kegagalan adalah persimpangan jalan menuju kesuksesan. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Belajarlah dari kegagalan agar hal serupa tidak terulang lagi. Mereka yang justru memotivasi diri setelah mengalami kegagalan, mereka itulah orang yang sabar. Itulah cara pandang yang tepat. Kegagalan bukanlah hantu menakutkan. Ketakutan terhadap suatu kegagalan bisa menghancurkan orang yang mempunyai prospek yang baik. Kegagalan sebenarnya bukanlah hal yang terburuk. Yang terburuk adalah mereka yang tidak pernah mencobanya sama sekali atau yang berhenti berjuang dan mudah menyerah. Yakinilah bahwa dalam setiap kegagalan, kesulitan selalu ada jalan keluar, selalu ada kemudahan. Jangan terkecoh dengan keberhasilan seseorang. Di balik kejayaan selalu ada jalan panjang yang berisikan catatan perjuangan dan pengorbanan. Tidak ada jalan pintas untuk sebuah kesuksesan. Bila Anda terpesona pada kenyamanan yang diberikan oleh kesuksesan, Anda bisa lupa dari keharusan untuk berupaya. Namun, bila Anda terkagum pada ketegaran seseorang dalam berusaha, Anda menyerap energi kekuatan, keberanian, dan kesabaran. Tak ada harga diskon untuk sebuah keberhasilan. Berusahalah terus. Pohon besar mampu menahan tanjangan badai karena memiliki akar batang yang kokoh. Belasan tahun diperlukan untuk menumbuhkan dan melatih kekuatan. Bulan demi bulan, hujan menguatkan jaringan kayunya. Tahun demi tahun, pohon-pohon besar lain melindunginya dari terpaan hujan. Tak ada hitungan malam untuk mencetak sobongan batang yang tegar. Tak ada hitungan siang untuk menumbuhkan akar yang kekar mencengkram bumi. Hanya ada kesabaran Anda bisa meraih keberhasilan. Yang kedua, belajar dari kesalahan dan segera bangkit. Bila Anda menganggap kegagalan sebagai sebuah masalah dan masalah dipandang sebagai beban, Anda mungkin akan menghindarinya. Bila Anda menganggap masalah sebagai tantangan, Anda mungkin akan menghadapinya. Namun masalah merupakan hadiah yang dapat Anda terima dengan sukacita. Dengan pandangan tajam, Anda melihat keberhasilan di balik setiap masalah. Masalah adalah anak tangga menuju kekuatan yang lebih tinggi. Maka hadapi dan ubahlah menjadi kekuatan untuk sukses Anda. Tanpa masalah, Anda tak layak memasuki jalur keberhasilan. Tindakan yang harus dilakukan manakala kegagalan menimpa adalah ada kemauan yang keras untuk belajar dari kegagalan dan bangkit kembali. Katakan pada diri sendiri, pasti ada jalan. Pepatah mengatakan, where there is a will, there is a way. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Ketika yakin bahwa pasti ada jalan, maka pikiran positif menyerbu membantu memecahkan masalah dan mencari jalan terbaik. Keyakinan ini mengubah secara otomatis energi negatif menjadi energi positif. Kegagalan tidak terlepas dari kehidupan. Mereka yang lari dari suatu kegagalan adalah mereka yang lari dari suatu kehidupan. Cara terbaik menghadapi kegagalan adalah belajar dari kegagalan itu dan meneruskan untuk berjuang. Tingkat kesuksesan Anda tergantung pada satu orang, yaitu Anda sendiri. Apa yang Anda mampu kerahkan dalam hidup adalah apa yang Anda dapat dari hidup. Anda tidak bisa meminjam, meminta, atau mencuri kesuksesan orang lain. Memang orang lain mampu menghilmani, mengajarkan, mendorong, dan menghibur Anda. Tetapi satu-satunya yang menjalani hidup adalah Anda yang mampu memberikan pilihan terbaik pada diri Anda sendiri. Kegagalan paling abadi adalah kegagalan untuk memulai bertindak. Bila Anda sudah mencoba dan ternyata gagal, Anda memperoleh sesuatu yang bisa dipelajari dan mungkin dicoba kembali. Anda tidak akan pernah gagal bila Anda terus berusaha. Kesuksesan adalah sebuah paket, dan bagian dari paket itu adalah kegagalan. Pandangan mengatakan bahwa seorang sukses adalah orang yang tidak pernah gagal, adalah pandangan keliru. Orang sukses adalah orang yang tidak pernah berpikir dirinya kalah. Ketika ia terpukul jatuh, ia bangkit kembali, belajar dari kesalahannya, dan bergerak menuju inovasi yang lebih baik. Yang ketiga, melihat kelemahan diri, tidak berburuk sangka. Tetapi terkadang manusia aneh, ketika mendapat kemenangan, kesuksesan, dan kejayaan, ingin seisi dunia mengetahuinya.
Namun manakala kegagalan menghampirinya, tak jarang ia mencari kambing hitam, menyalahkan karyawan, staf, guru, murid, orang tua, anak, tetangga, masyarakat, dan menyalahkan keadaan serta nasib. Bahkan tak jarang masalah itu dibawa ke rumah, sehingga keluarga pun menjadi ajang pelampiasan yang akhirnya istri, suami, anak disalahkan. Sekalipun mungkin orang lain pernah berbuat kesalahan atau merugikan, namun betapa sering manusia merugikan dirinya sendiri. Oleh karena itu, cara mengatasi kekecewaan dari suatu kegagalan, pandanglah diri sendiri. Apakah mempunyai kelemahan yang tidak terlihat sebelumnya? Mengingat suatu banyak yang terbiasa memandang kehebatan dirinya sendiri, sehingga lalai melihat kelemahan diri sendiri. Hilangkan sikap berburuk sangka kepada orang lain dan hindari mencari-cari kesalahan orang lain. 4. Tumbuhkan sikap optimisme. Memandang kehidupan mesti dengan sikap optimisme. Optimisme adalah memandang hidup ini sebagai persembahan terbaik. Tidak ada sesuatu yang terjadi begitu saja dan mengalir sia-sia. Pasti ada tujuannya, pasti ada maksud. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hidup dan mati mempunyai tujuan tersendiri, yang salah satunya adalah seperti dalam surah Al-Mulk 2, yaitu yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Mungkin saja Anda mengalami pengalaman buruk yang tak mengenakan, maka keburukan itu hanya karena Anda melihat dari salah satu sisi saja. Bila Anda berani menengok ke sisi yang lain, Anda akan menemukan pemandangan jauh berbeda. Anda tidak harus menjadi orang tersenyum terus dan menampakkan wajah ceria. Memandang kehidupan mesti dengan sikap optimisme. Optimisme adalah memandang hidup ini sebagai persembahan terbaik. Optimisme terletak di dalam hati, bukan hanya terpampang di muka. Jadilah orang yang optimisme karena hidup ini terlalu rumit untuk dipandang dengan mengerutkan alis. Yang kelima, tidak pernah putus asa. Tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan. Kesuksesan akan datang pada mereka yang berusaha mendapatkannya, bukan pada mereka yang hanya mengharapkannya. Manakala manusia sukses dengan jabatan, karir, usaha, dan lain-lain, mereka senang, mereka sombong, lalai, dan lupa kepada hakikat yang memberikan kesuksesan itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, ketika ditimpa kesulitan, kesusahan, mereka berputus asa. Putus asa adalah salah satu perkakas iblis. Diceritakan pada suatu saat iblis menginfokan bahwa ia akan mengobral perkakas-perkakas kerjanya. Pada hari H, seluruh perkakasnya dipajang untuk dilihat calon pembelinya, lengkap dengan harga jualnya. Seperti kalau kita masuk ke dalam toko hardware, barang yang dijual sungguh menarik, dan semua barang kelihatan sangat berguna sesuai dengan fungsinya. Harganya pun tidak mahal. Barang yang akan dijual antara lain dengki, iri, tidak jujur, tidak menghargai orang lain, tidak tahu berterima kasih, malas, dendam, dan lain-lain. Di suatu pojok display ada suatu perkakas yang bentuknya sederhana, sudah agak aus, tetapi harganya sangat tinggi, bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan yang lain. Sekian dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.